Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat. Video kali ini berjudul tentang peran keluarga dalam perkembangan anak menurut kompilasi hukum Islam dan undang-undang yang berkaitan tentang anak di masa pandemi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu KKN DR UIN Sumatera Utara tahun 2020. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Nah, banyak anak yang belum mengetahui atau mengerti tentang tanggung jawab atau haknya sebagai anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 9 menyatakan bahwa orang tua merupakan garda terdepan yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 45 ayat 1, yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Di dalam kompilasi hukum Islam ada dua pasal yang menjelaskan tentang anak. Yang pertama dalam pasal 1 huruf G yang mana menjelaskan tentang hadonah atau pemeliharaan anak. Kemudian di dalam pasal 77 ayat 3 bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bagian keempat pasal 26 menyatakan bahwa orang tua memiliki 5 kewajiban dan tanggung jawab yang mana disebutkan pada poin-poin berikut. Poin yang kedua tentang hak anak. Anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan oleh hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Di dalam kompilasi hukum Islam, pasal 80 ayat 4 menyatakan bahwa ada 3 poin yang berhubungan dengan anak, yaitu pada poin A, B, dan C. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di pasal 9 menyatakan anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Nah, pada pasal ini dijelaskan bahwa orang tua wajib memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya. Pembahasan yang ketiga tentang hal-hal yang bisa dilakukan orang tua di masa pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama, mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran bahwa setiap sistem belajar mengajar dirubah menjadi sistem belajar dari rumah atau biasa disebut dengan daring. Nah, hal ini sangat berdampak pada anak-anak, terutama anak-anak yang baru saja mau masuk sekolah dasar atau masih dalam taraf pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka belum bisa belajar membaca dan menulis. Harusnya gurulah yang memiliki peran paling aktif dalam mengajarkan anak-anak agar bisa membaca dan menulis. Namun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, orang tualah yang memiliki peran aktif kepada anak agar anaknya bisa membaca dan menulis sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, orang tua harus memperhatikan perkembangan anaknya, mendidik dan melatih dengan sabar anak-anaknya agar bisa melakukan kegiatan belajar mengajar dengan efektif meskipun hanya dari rumah. Poin yang kedua, melakukan kegiatan bersama. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak yang pada biasanya bermain bersama teman-temannya di luaran rumah harus mengurangi waktu bermain dan tetap setia di rumah atau stay at home. Nah, jadi orang tua agar anaknya tidak merasa bosan dan kejenuhan harus melakukan beberapa kegiatan, di antaranya bermain bersama, memasak, atau membersihkan rumah. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak.
Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012, peran orang tua ketika di rumah ialah menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, yaitu bisa diciptakan dengan memberikan rasa kasih sayang, dekapan, gendongan, pelukan, serta perhatian. Kemudian, yang keempat adalah menjalin komunikasi yang intens dengan anak. Ketika bermain, secara langsung akan terjadi komunikasi yang intens antara ibu dengan anak, ibu dengan orang tua. Nah, terkadang ketika sedang bermain dengan anak, secara langsung ketika anak memiliki keluh atau kesah, dia ingin menceritakan kepada orang tuanya. Nah, disitulah peran orang tua harus mendengarkan serta memberikan saran yang baik kepada anaknya. Yang terakhir adalah memberikan motivasi kepada anak. Di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali anak-anak yang merasa kejenuhan. Jangankan anak-anak, kita saja yang sudah mahasiswa masih merasa jenuh ketika setiap hari harus belajar daring dan sebagainya. Jadi peran orang tua adalah orang tua harus memotivasi anaknya supaya tetap giat belajar, memberikan motivasi yang bagus yang bisa mendidik serta membangkitkan semangatnya untuk belajar dan terus berjuang. Demikianlah video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi setiap orang. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.